Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Igri Dharma Atnyana dengan NIM 200701502093 dari program studi psikologi kelas A. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana nilai dan norma konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD. Nah, selanjutnya kita telusuri dulu yuk konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara. Ada dua istilah terkait dengan norma atau ketentuan dasar dalam kaitan dengan kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Kedua istilah tersebut adalah konstitusi dan UUD. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituere yang berarti membentuk. Dalam bahasa Latin, konstitusi merupakan gabungan dua kata, yakni cume yang berarti bersama dengan dan statuere berarti membuat sesuatu agar bisa berdiri atau mendirikan, menetapkan sesuatu secara bersama-sama, dan bentuk jamak constituenos berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan. Istilah konstitusi dalam bahasa Inggris memiliki makna yang lebih luas daripada UUD, yakni konstitusi adalah keseluruhan dari peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur dan mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Sedangkan UUD adalah bagian tertulis dalam konstitusi. Herman Heller berpandangan bahwa konstitusi lebih luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, melainkan juga bersifat sosiologis dan politis. Sedangkan UUD hanya merupakan sebagian dari pengertian konstitusi. Dari beberapa pengertian di atas, konstitusi dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada para penguasa negara. Yang kedua, suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem. Yang ketiga, suatu deskripsi yang menyangkut hak asasi manusia. Selanjutnya, kita perlu tahu pentingnya konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara Indonesia. Dalam berbagai literatur hukum tata negara maupun ilmu politik, ditegaskan bahwa fungsi konstitusi adalah sebagai dokumen nasional dan alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negara. Dalam ranah kekuasaan yang ada di masyarakat, maka kekuasaan politiklah yang paling mempunyai arti dan kedudukan penting. Oleh karena itu, kekuasaan politik dan negara harus diintegrasikan. Kesatuan kekuasaan politik dan negara ini diwujudkan dalam aturan dasar yang konkret dan rinci, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang yang menjabat dan sedang berkuasa atas nama rakyat. Fungsi konstitusi adalah yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Ketiga, konstitusi berfungsi terbagi menjadi atas empat, yaitu membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kedua, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang diciptakan tahap berikutnya. Ketiga, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Keempat, menjamin hak asasi warga negara. Selanjutnya, dalam paham konstitusi yang demokratis, jelaskan bahwa isi konstitusi meliputi yang pertama ada anatomi kekuasaan atau kekuasaan politik tunduk pada hukum. Kedua, jaminan dan perlindungan hak asasi manusia. Ketiga, peradilan yang bebas dan mandiri. Keempat, pertanggungjawaban kepada rakyat. Selanjutnya, kita perlu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi ke dalam kehidupan berbangsa bernegara Indonesia. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagikan serigala, hingga timbul adagium homo homini lupus. Dalam bahasa Inggris, man is a wolf to his man, artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan bellum omnium contra omnes, dalam arti bahasa Indonesia perang semua lawan semua. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia, yang dikenal dengan istilah factum uniens. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjectians. Nah, kurang lebih begitulah
materi bagaimana nilai dan norma konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD 1945. Dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.